Dan bukan cuma ngobrol, tapi juga Dido memberikan uang ke wanita tersebut. Wah, ini ada kong kali kong apa? Jangan-jangan cewek ini cuma dibayar sama Dido untuk ngaku-ngaku sebagai calon istrinya Indar. Nah, berarti cewek ini bukan calon Iya, istrinya. makanya. Aku Bukan dari calon awal istrinya udah tahu. lagi lo. Dia dibayar sama Dido. Iya makanya dari awal tuh aku udah Karena Dido curiga suka mas. sama lo, tadi gue denger semua. Iya Iya makanya. kan? Kalian tuh ada apaan sih sebenarnya? Udah jujur aja deh sama gue dok. Gue juga lihat tadi lo dikasih uang kan sama Dido. Maksudnya apaan? Ya gue nggak tahu deh, tanya aja sama dia. Lo ngaku lo dibayar Ya, kan? lo sekarang gue tanya, lo calon istrinya Indar bukan? Bukan. Bukan. Jadi lo ngaku-ngaku karena dibayar sama dia? Karena gue dibayar sama dia, ya sekarang bukan urusan gue lagi deh. Gue nggak tahu apa nih. Oke, sekarang lo tanggung jawab. Lo ngomong. Yang bikin berita dia meninggal tuh lo. Ya, Indar masih hidup. Jadi udah jelas. Indar ini belum meninggal. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah berita kematian Indar ini emang buatan Dido saja atau Indar juga terlibat dalam memalsukan kematiannya? Bang, kalau lu tahu Indar tuh seperti apa, lu pasti sakit hati, Ra. Udah lah dok. Males gue sama lu kosong lo. Ra. Apaan lagi? Gue sayang sama lu, gue cinta. Gue gak peduli. Gue mau cari tahu tentang Indar udah. Gak ada yang lu harus tahu dari Indar, Ra. Apa lagi? Lo gue suruh jujur aja gak mau kan? Ya udah Mas, udah. Sih mas, saya lagi nyari konveksi yang bisa dikirim ke luar negeri. Kira-kira mas tahu nggak ya? Gue samperin si cowok ini dan gue kenalan. Dan dia nyebutin namanya Oh, gue Indar. Indar. Berarti bener kan cowok ini adalah Indar sesuai keyakinannya pelapor kita. Oke, bisa nomor telepon, minta nomor telepon lah. Tapi ntar pacarnya marah nggak? Masnya punya pacar nggak? Ya ada lah. Bener, masnya nggak punya pacar? Bener. Di miss call aja ya. Oke. Bentar dulu, gue nerima telepon. Oh iya silakan mas. Ya lah. Sayang di mana? Oh iya. Oh ya. Bentar ya. Mbak Nesa ya? Iya. Oke, aku ada janji sebentar keluar, nanti aku hubungin ya. Oh iya boleh mas, makasih ya mas. Makasih ya. Iya makasih. Dia keluar nerima telepon, dia mau ngapain? Coba kita lihat. Iya, apa kabar? Mundur dikit, mundur dikit. Dia sama cewek. Yuk kita tetap ikutin ya. Gue mau nelfon Mas Uyan dulu nih, gue mau laporan ke dia. Nesa telepon. Halo, gimana Nes? Iya mas, jadi tadi aku udah sempet ngobrol sama dia juga udah minta nomor telepon aku. Dan dia kenalan sama aku namanya Indar loh, bukan Danu. Oke, Bukan, fix Mas. berarti Indar. Indar kan? Oke, terus? Terus gak lama kemudian tadi dia ninggalin aku ke depan. Ternyata dia tuh kayak ketemuan sama cewek gitu, separuh baya gitu sih mas. Nggak muda gitu loh, kayak tante-tante gitu. Terus dari itu dia cipika-cipiki terus dia pergi. Nah sekarang aku masih ngikutin dia nih mas. Aku nggak tahu juga dia sama tante-tante itu mau kemana. Oke, lo ikutin aja terus ya, ikutin terus ya. Oke, terus, yuk. Setelah gue ikutin ternyata si Indar ini dan si tante-tante ini berhenti di sebuah rumah yang gue juga nggak tahu ini rumah siapa. Dan gak lama kemudian mereka keluar dari mobil, mereka masuk rumah dan keluarlah seorang anak kecil. Oke, Nesa video call nih. Gimana Nes? Halo Nes? Halo mas, ini sekarang gue udah di depan rumah nih mas. Dia berhenti di sebuah rumah sama si tante-tante itu. Terus udah gitu dia turun. Ini mobilnya yang putih ini Nes ya? Gue lagi ngintip nih mas dari depan rumah. Dan kelihatannya dia tuh keluar sama anak kecil gitu loh mas. Gue juga gak tahu itu anak siapa tapi Anaknya itu dari dalam rumah tersebut, dari rumah itu nih? itu tuh mas dari dalam rumah. Oh, dalam rumah. Oke nih, kita lihat. Iya mas. Oh, mereka mau pergi. Anak siapa mas? Saya tuh gak kenal sama anak kecil Iya, itu. kita juga nggak tahu lo, jadi cewek ini nggak tahu kan? Oke, Nes, lo ikutin Nes. Ayo cepet yuk. Ayo. Oke, gue langsung mutusin untuk menyudahi video call gue sama Mas Uya dan gue langsung buru-buru ngikutin mereka karena gue takut kehilangan jejak. Lo terpikir nggak kalau sebetulnya Indar tuh udah punya istri?
Dan dia udah punya anak. Dia bohongin lo doang. Uang tabungan hilang, raib. Iya, Terus dia puluhan hilang juta. dan dikabarkan meninggal. Iya, dikabarin meninggal. Dia nipu. Iya, tapi Lo dibohongin. Aduh, dia kemana tuh? Nggak kelihatan. Kok hilang? Kok nggak ada sih? Lurus kayaknya. Ternyata mereka ini pergi ke sebuah toko mainan untuk membelikan si anak kecil ini mainan. Mudah-mudahan dia nggak kenalin gue ya. Ayo kita ikutin. Ini kayaknya daerah jalanan yang tadi rumah rumput anak kecil itu tadi kan? Jangan-jangan dia mungkin mau nganter pulang anaknya kali ya? Gak lama kemudian Indar ini balik lagi ke rumah yang tadi untuk menurunkan atau memulangkan si tante-tante ini dan anaknya. Tapi di situ Indar langsung pergi lagi bawa mobil si tante-tante ini. Berarti kan si Indar ini minjem mobil si tante-tante ini. Si Indar WhatsApp gue dong. Dia ngajak ketemuan gue di kafe. Oh my god. Dia ngajak gue ketemuan. Dia ngajaknya gue ketemuan di kafe langganan dia. Tapi gue pun ngajak si Indar untuk ketemuan di kafe langganan gue supaya gue sama tim udah bisa langsung masang ngeset kamera dan alat untuk nantinya ngejebak Indar. aku tuh kecewa banget mas, dia bohongin aku. Terus dia udah mau nikah lagi sama aku. Masa sih dia tega-teganya bohongin aku mas? Kayak gini. Tadi kan dia udah godain Nesa dan dia udah tuker-tukeran nomor telepon sama Nesa ya. Oke, Nesa akan menyamar ya untuk menggoda dia. Nesa nanti akan berpura-pura ngaret, nggak datang-datang. Dan kita akan masukin lagi penggoda, saat dia nunggu kita masukin seorang cewek cantik. Penggodanya tuh kayak gimana mas? Ya seksi. Nanti kita akan lihat. Dia lagi janjian sama Nesa, tapi dia akan menggoda cewek lain nggak kalau ada di sekitar situ. Tapi Nesa akan kita bikin nanti dia terlambat datang. Jadi istilahnya akan ada 2 penggoda nanti yang bakal datang ke situ. Gue pun memutuskan untuk terus ngikutin Indar. Setelah itu ternyata Indar ini menuju kosannya Indar. Bang, kamera lo hati-hati bang, jangan sampai kelihatan, ngumpetin bang. Nesa video call. Cuma banget mas. Nes. Kenapa Nes? Ini mas, gue udah ngikutin sampai kosannya. Terus ternyata si Indar ini langsung masuk ke kamar nih mas. Tadi kamarnya dia yang pojokan kemarin kan? Iya yang kemarin. Ke kamarnya dia. Oke, lo perhatiin terus ya, dia ngapain di situ? Dia bawa apa? Dia keluar mas, Indar keluar mas. Lo lihat nggak? Dia keluar mas. Kok dia kayak celingak-celinguk gitu sih mas, kayak ketakutan. Loh mas, dia berdua mas. Itu siapa mau kelihatan? Siapa? Apa? Itu siapa? Mas itu anaknya yang punya kos itu mas. Dia keluar dari dalam kamar berdua mas. Anak yang punya kos kemarin yang marah-marah sama pelapor kita. Mas mesra-mesraan dari dalam kamar mas berduaan. Cium pipi mas. Kok mereka mesra-mesraan gitu sih? Itu si Indar mas. Indar yang ngasih duit ke anak yang punya kosan mas. Indar yang ngasih duit buat ke anak kosan. Bisa jadi dia Kemarin ngutang-ngutang tuh. utang-utang, Iya. morotin tante-tante buat pacaran sama cewek ini anak yang punya kos. Iya. Makanya anak yang punya kos gak suka banget sama lo. Oh iya pantesan aja dia benci banget ya sama aku. Mas. Udahan dulu ya mas, dia mau cabut mas. Udahan dulu mas. Dia mau cabut mas. Nes, gue udah di kafe tempat penjebakan ya, lo balik ke kafe aja ya. Lo ikutin dia apa terserah deh. Dan dia kan udah janjian sama lo kan buat ketemu sejam lagi kan. Lo langsung ke kafe aja, lo jalan duluan deh. Dia pasti akan ketemu lo kan. Oke. Oke mas. Yuk, kita ikutin. Nesa. Oke Nes, gimana? Oke, tadi gue udah lihat semua yang lo video call ke gue. Iya, jadi dia ngechat aku mas, dia ngajak ketemuan. Dia tadinya ngajak ketemuan di kafenya yang dia tentuin lah gitu. Terus aku bilang di kafe langganan aku aja. Jadinya akhirnya Kafe kita ini ketemuan di kafe. Kita tunggu dia biar dia datang sini duluan.
Ya, nanti kamera di dalam sudah ada dan nanti kita sengaja bikin lo terlambat. Nah, sementara lo belum datang, kita akan masukkan penggoda lain ke sana. Mas. Ini dia nelfon nih, Mas. Coba. Halo? Halo Nisa. Hai. Kamu udah di mana ya? Aku udah di kafe nih, kafe yang tadi katanya kamu tungguin itu. Oh, kamu udah nyampe duluan. Aku sih lagi on the way ke sana, tapi kayaknya agak macet, Mas. Jadi mungkin aku bisa nyampe sana agak telat. Mungkin hampir sejaman kurang lebih deh, Mas, aku nyampe sana. Oh gitu. Mas, nggak apa-apa kan nunggu di sana? Iya, nggak apa-apa. Sampai kapanpun aku bakal nunggu kamu. Aku nggak sabar buat ketemu sama kamu lagi. Oke, Mas. Sampai ketemu ya. Iya. Bye. Bye, sayang. Oke, sekarang gini aja. sayang sih? Kita masukin penggoda pertama nih. Lo duduk aja, jaga jarak sama dia. Biar jangan lo yang mancing duluan ya. Kayak dia akan dipancing atau enggak. Kita lihat dalam berapa detik cowok ini bakal ngelirik penggoda kita. Gak mungkin deh Mas kayaknya. Kita buktikan. Kita lagi ada hitungan 1, 2, 3. Lirik pertama, oke. Dia udah mulai lirik ya kan? Oke, kita lihat berikutnya. Biasanya kalau tadi 6 detik, sekarang sebelum hitungan kelima pasti dia udah ngelirik deh. 1, 2, 3, ngelirik lagi, ya kan? Lihat. Cowok mulai berdiri. Kenapa ya, Mas? Gue pernah lihat lo kan? Mana ya? Sama orang kali. Enggak lah. Boleh duduk sini nggak? Boleh. Duduk ya. Ih, pakai gombal Lo lagi. bilang, beneran mas saya lupa siapa ya? Kamu tahu nggak? Aku ketemu kamu tadi. Di mana? Di mimpi aku waktu aku lagi tidur. Bisa aja, Mas ya. Iya dong. Oh ya, by the way, kenalin, aku Indar. Kebetulan aku adalah pemilik kafe di sini. Dia ngaku di kafe milik dia. Iya. Padahal jelas-jelas kita yang ngatur apa? Buat Aku yang ketemu minta sama untuk dia ketemu di di kafe sini. ini. Iya. Wah, gila ini cowok lo bener-bener. Parah banget sih. Udah bisa minum belum? Ini sih tadi. Udah ya, oke. Aku ambil minum juga ya, soalnya aku butuh tahu gimana pendapat orang mengenai makanan atau minuman yang ada di sini. Sekalian review ya, boleh ya? Oke. Bentar ya. Lu. So akrab lo dia. Iya makanya. Halo. Minumnya cuma satu. Iya, minuman yang satunya lagi. Itu aku sudah suruh staf aku untuk bikinin yang spesial buat kamu. Makasih. Nyokap kemarin sini nggak? Iya. Wah, karyawan baru pasti lu ya. Gila lu.